Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video proyek dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Selamat menyaksikan! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Suku Batak adalah suku bangsa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan merupakan suku terbesar ketiga di Indonesia. Suku Batak terdiri dari beberapa etnis, yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Papa. Suku Batak memiliki ciri khas dan kebudayaan yang unik, di antaranya memiliki marga, memiliki falsafah hidup, memiliki tradisi mengulosi, yaitu memberi ulus sebagai lambang kehangatan dan berkat, memiliki tradisi manortor, yaitu menarikan tarian tortor bersama dengan musik gondang. Pernikahan semarga dalam budaya Batak dilarang karena dianggap melanggar adat yang memandang orang semarga sebagai saudara-saudara. Larangan ini dijunjung tinggi oleh masyarakat tradisional, tapi mulai dipertanyakan oleh generasi muda yang terpengaruh oleh nilai modern dan globalisasi. Akibat hal tersebut, maka dapat menimbulkan beberapa konflik dan tekanan sosial. Yang pertama adalah konflik generasi, di mana generasi muda sering mengalami dilema antara menghormati adat dan mengikuti keinginan pribadi. Yang kedua, ada tekanan sosial. Pasangan semarga menghadapi stigma, pengucilan, atau sanksi adat. Dan yang ketiga, ada modernisasi adat. Ada tantangan menjaga relevansi adat dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin terbuka. Pernikahan semarga tetap menjadi isu sensitif baik secara sosial maupun budaya di tengah perubahan zaman. Kerja untuk mencegah pernikahan semarga perlu dilakukan beberapa langkah strategi. Yang pertama, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui kampanye edukasi yang menjelaskan alasan dibalik larangan pernikahan semarga, baik dari segi adat, hukum maupun kesehatan genetik. Workshop dan seminar dengan tokoh adat, agama, dan ahli kesehatan juga dapat membantu untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Penguatan aturan adat juga perlu dilakukan dengan membuat peraturan tertulis di tingkat daerah dan komunitas yang secara tegas melarang pernikahan semarga. Sanksi adat yang tegas harus ditetapkan untuk memberikan efek jera dan menjaga kehormatan adat. Para tokoh masyarakat sangat penting dalam hal ini. Tokoh adat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pernikahan untuk memastikan tidak adanya hubungan semarga, dan layanan konsultasi pranikah dapat membantu verifikasi garis keturunan calon pengantin. Dari Medan, pengacara, Bapak bilang nanti. Boleh enggak? Murah-murah menerima harus apalah jelas kan. Enggak bilang apa ya, Mang? Dan tadi buat di situ nama orang tua bilang dia ini memang sudah kena secara hukum, sudah kena secara ke adat sudah kena. Katanya kan gitu Pak, atas surat yang Bapak keluarkan ya tahan Kabupaten Asahan kan gitu Pak, kan gitu. Saya hanya mewarning Bapak, keluarga akan menempuh langkah hukum. Dan kita hari ini ke kantor desa Simpang Ampat ini adalah untuk mempertanyakan secara baik-baik kepada pihak pendeta yang menikahkan marga Panjaitan klien kami dengan Bro Panjaitan yang merupakan satu marga. Akan tetapi kami sangat kecewa tidak bertemu dengan pendeta. Akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk melaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan salah satunya adalah
pemalsuan tanda tangan dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan kita berharap kepada Bapak Kapolda Sulu melalui Bapak Dirkrimum untuk memproses ini. Ini merupakan sebuah presiden buruk untuk untuk dunia perkawinan terhadap satu marga, dan ini adalah hal yang sangat langka dan aneh, makanya harus diproses secara hukum. Perkawinan satu marga merupakan perkawinan sangat dilarang, tabu dalam adat Batak, di mana satu marga merupakanlah satu keluarga, satu perut, yang seharusnya ini tidak terjadi. Di mana perkawinan yang bukan wilayah hukumnya, artinya ini telah menunjukkan bahwasanya ada satu tindak pidana, dan ini harus diproses oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara. Dan pendeta Bang sebagai apa? Pekerjaannya sebagai kepala dusun berdasarkan informasi yang kami dapat di desa ini, di mana hal ini juga hal yang kurang etis, di mana ada seorang pendeta merangkap jabatan. Tangan ke desa Simpang Ampat ini karena merasa kita tidak senang sesuai dengan perbuatan warga desa Simpang Ampat itu. Pendeta telah menikahkan keluarga saya di gereja mereka. Bahwa kami pihak keluarga tidak setuju atas perbuatannya, kami akan menempuh jalur hukum, memalsukan saksi dan tanda tangan pihak keluarga. Kronologi yang terjadi pernikahan satu marga Panjaitan dengan Boru Panjaitan, yang dimana pendeta memalsukan tanda tangan, bertekad melaporkan ke Polda Sumut dan berharap kepada Bapak Polda Sumut untuk dapat memproses kejadian ini atau insiden buruk yang terjadi pada perkawinan satu marga yang dimana melanggar hukum adat Batak Toba ataupun tindakan hukum adat yang terjadi pada saat ini. Perkawinan terhadap satu marga dianggap sangat langka dan sangat aneh, apalagi dalam adat istiadat Batak Toba. Perkawinan satu marga dalam Batak adat Toba dilarang, tabu dalam adat Batak, yang dimana satu marga ini merupakan satu keluarga atau satu perut ataupun satu nenek moyang yang seharusnya tidak terjadi dalam perilaku tersebut. Ini menunjukkan adanya satu tindak pidana hukum atau hukum adat yang terjadi. Perkawinan semarga ini dilakukan oleh masyarakat adat Toba dapat melanggar hukum atau tindakan hukum, sehingga mereka dapat disebut nasomaradat atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadatnya. Orang yang melakukan pernikahan semarga akan dihukum dengan aturan adat yang berlaku. Aturan adat yang berlaku pada Batak Toba yang berlaku sampai sekarang saat ini, tidak boleh memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, dan tidak ada lagi kedudukan bagi mereka yang menikah satu marga. Peristiwa ini termasuk ke dalam tindakan hukum adat yang terjadi pada Batak Toba. Semarga ini terjadi pada tanggal 16 Juni 2022. Tepatnya lokasinya di Desa Simpang 4, Serampa. Kesalahan yang dilakukan di sini yaitu dilakukannya pernikahan semarga oleh keluarga Boru Panjaitan. Lalu pendeta yang diduga memalsukan saksi dan tanda tangan pihak keluarga untuk mendukung terjadinya pernikahan semarga tersebut. Berikut penjelasan singkat dari diagram Fishbone penyebab pernikahan semarga dalam suku Batak. Yang pertama, dari faktor budaya atau adat. Yang pertama, larangan adat yang dianggap sakral. Yang kedua, fungsi dalihan Natolu dalam hubungan kekerabatan suku Batak tidak difungsikan secara baik. Yang kedua, dari faktor sosial. Yang pertama, tekanan sosial dari komunitas yang tidak mengerti adat. Yang kedua, adanya stigma dan pengucilan dari komunitas masyarakat. Yang ketiga, kuatnya tradisi kolektif dari individu. Yang ketiga, faktor hukum adat. Yang pertama, tidak adanya larangan tertulis atau verbal. Yang kedua, sanksi adat seperti tidak diakui dalam suatu komunitas. Yang keempat, dari faktor psikologis. Yang pertama, perasaan tidak bersalah setelah melanggar tradisi. Yang kedua, konflik batin antara cinta pribadi dan norma adat. Yang ketiga, adanya penolakan dari keluarga besar akibat konflik dalam keluarga. Yang kelima, dari faktor agama. Adat terkadang dikaitkan dengan nilai moral agama. Yang kedua, adanya dukungan institusi keagamaan terhadap adat.
Yang keenam, faktor modernisasi. Yang pertama, generasi muda lebih kritis terhadap tradisi. Yang kedua, pergeseran nilai akibat globalisasi. Yang ketiga, penurunan pemahaman terhadap adat. Perkawinan satu marga adalah perkawinan yang sangat dilarang atau tabu dalam adat Batak, di mana satu marga merupakan satu keluarga, satu perut yang seharusnya ini tidak terjadi. Tinjauan hukum adat bagi yang melakukan perkawinan semarga ini akan dikenakan sanksi sosial yang berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat, dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak dianggap sah oleh masyarakat adat setempat. Tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan diatur dalam pasal 242 KUHP. Sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal 7 tahun. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan saksi yang tidak benar dianggap tidak sah atau tidak valid, sehingga dapat dikenakan ancaman pidana. Pemalsuan tanda tangan juga merupakan tindakan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun. Selain pidana penjara, pelaku pemalsuan tanda tangan juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan. Pernikahan semarga adalah pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah yang dekat yang dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan pada keturunannya serta isu sosial dan budaya. Berikut adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah agar pernikahan semarga tidak terjadi kembali. Yang pertama adalah evaluasi dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak dari pernikahan semarga ini agar melalui program edukasi yang dapat dilakukan di sekolah, melalui komunitas dan melalui media massa. Yang kedua adalah sosialisasi hukum dan peraturan. Menyebarluaskan informasi mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang pernikahan semarga dan konsekuensi hukum yang mungkin akan ditimbulkan dari pernikahan semarga ini. Yang ketiga adalah pencatatan dan penelusuran garis keturunan. Mendorong masyarakat untuk mencatat silsilah keluarga mereka atau garis keturunan mereka agar mereka mengetahui hubungan darah mereka sebelum memutuskan untuk menikah. Yang keempat adalah dukungan dari tokoh adat dan pemuka agama. Mengajak pemuka agama dan tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghindari pernikahan semarga. Yang terakhir adalah pendidikan multikultural. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai multikultural kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan pernikahan di luar semarga. Kesimpulan dari kasus yang kami angkat kali ini ialah kasus pernikahan semarga dalam keluarga Panjaitan yang melibatkan pemalsuan saksi dan tanda tangan oleh seorang pendeta, mencerminkan konflik antara nama adat dan praktik keagamaan. Meskipun pernikahan semarga dilarang dalam adat Batak karena potensi masalah genetik dan sosial, beberapa individu tetap melakukannya dengan dukungan dari pihak gereja. Pendeta yang terlibat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ajaran agama dan etika, memicu kontroversi di masyarakat. Kasus ini menyoroti tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah perubahan sosial dan praktik keagamaan yang tidak lazim. Saran dari kasus ini ialah kasus pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Toba memberikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nama dan adat dalam kehidupan sosial. Pelanggaran terhadap larangan pernikahan semarga tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi sosial. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan kesadaran akan dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan semarga harus ditingkatkan agar generasi muda memahami konsekuensi yang mungkin timbul. Ketiga, dialog antar generasi, pelestarian antar generasi diperlukan untuk menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman, sehingga nilai-nilai adat tetap relevan tanpa mengabaikan pertimbangan sosial yang ada. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian penampilan berjalan bersama.
panjaitan.